Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, para santriwan yang ikut kajian offline dan para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut secara online, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing kita di atas sunnah Rasulullah SAW, dan berharap kiranya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena gangguan jin, sihir, ain, ataupun gangguan-gangguan jin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berupaya, terus menjaga kebahagiaan kita di dunia, dan berharap kebahagiaan ini berlanjut di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah taala dalam waktu yang barangkali agak singkat untuk kita bahas dan praktek ruqyah mandiri sesuai sunnah, agar menghemat waktu. Mungkin pada kesempatan ini langsung praktek, Ustaz ya? Boleh. Oh, boleh. Santri ini boleh, Ustaz. Atau nanti the next? Ya, nanti insyaallah. Biar hari ini kita lebih memaksimalkan secara teori-teorinya. Bahasanya teknik ruqyah yang efektif sesuai sunnah. Sekalipun modal Al-Fatihah itu efektif mengeluarkan gangguan jin, sihir, santet, atau ain. Mungkin gak antum ada jinnya? Mungkin gak? Mungkin gak kena santet? Mungkin. Barangkali dulu pernah PHP-in cewek. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang SMA semua ya? Nah, sekalipun antum hari-hari hafal Quran, mungkin gak jin masuk? Mungkin. Kan hari-hari yang kami tangani adalah ustadz yang hafal Quran. Kan ustadz juga manusia, santri juga manusia. Nah, tanda-tanda gangguan jin itu mudah marah. Nah, ada gak santri yang mudah marah? Baik. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas secara singkat, padat, dan efektif mengeluarkan jin, santet, dan ain menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di sini calon bapak kan gitu. Bapak dan Ibu maksudnya online. Kajian kita adalah berfokus pada buku yang kami tulis bersama Ustadz Bukhari Abdul Mu'id, namanya Sembuh dengan Ruqyah.
Buku itu ditulis kami berdua sama Ustaz Bukhari. Qadarullah buku ini cukup laris, manis, menjadi referensi para peruqyah. Nah, jemaah sekalian kan, kembali kepada judul yang dikasih, belajar ruqyah mandiri sesuai sunnah. Berarti kita fokus bagaimana cara ruqyah. Berarti ruqyah itu adalah bacaan, roko, yarki, ruqyatan. Ruqyah itu artinya bacaan. Bacaan permohonan itu nasinya ruqyah, baik syar'i ataupun tidak syar'i. Kalau ada bahasanya ruqyah, berarti belum tentu syar'i. Ruqyah itu umum, bacaan, jampi namanya, menjampi. Nah, ada tambahan syar'iyah, berarti ruqyah yang syar'i. Berarti ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syirkiyah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya selama tidak menusyirik, kata Nabi, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Berarti menunjukkan ada ruqyah yang syirik. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya tamaim, tamimah, bukan tamniah, tamimah. Sesuatu yang digantungkan di anak-anak. Dulu mungkin pernah nggak lagi bayi dikasih bawang, dikasih gantungan, dikasih gunting biar nggak dikasih setan. Pernah lihat nggak? Bohong antum, kan bayi kan lagi bayi, gimana bisa lihat tuh bayi? Oh, lagi bayi kan ditaruh sama orang tua. Masa antum ingat lagi bayi? Ya, melihat orang ya. Kalau lihat orang yang taruh gunting di sampingnya, yang dimaksud dengan tamnya adalah sesuatu yang digantung untuk melindungi tadi. Wat inna ruqyah, kata Nabi SAW. Berarti ruqyah itu di akhir dari hadis tadi syirkun, ada yang ruqyah syirik. Nah, ruqyah syirik itu adalah ruqyah yang tanpa dari Al-Quran, tanpa dari hadis, kemudian ruqyah dengan setan. Ruqyah dengan, ada beberapa di buku sembuh dengan ruqyah, dukun-dukun itu memakai ruqyah juga bahasanya. Kami ruqyah. Nah, tapi mereka caranya ruqyah syirkiyah. Nah, syaratnya satu, kalau datang ke situ menanyakan namanya dan nama ibunya, dia nggak nama bapak. Kedua, terkadang masyarakat harus bawa binatang seperti telur, ayam itu ayam khusus, ayam cemani atau ayam yang serba hitam, serba putih, yang harganya dulu 10 tahun yang lalu 5 juta, sekarang nggak tahu harganya berapa, nggak tahu ya. Ayam cemani. Dan masyarakat harus beli kambing agar nanti penyakitnya pindah ke kambing. Atau masyarakat, contohnya pengobatan pakai telur, penyakit itu pindah ke telur. Logika enggak? Enggak. Atau penyakit dipindahkan ke kelapa. Saya lihat di YouTube ada yang tiba-tiba ada keris di kelapa. Nah, itu bohong-bohongan. Kemudian ada yang intinya macam-macam. Nah, mereka mengatasnamakan ruqyah, tapi itu adalah cara-cara syaitan. Nah, kalau datang berobat ke dukun bukan sembuh,
Sekalipun mungkin sembuh sesaat, tapi nanti lebih banyak lagi jinnya. Maka perhatikan perukian syirkiah. Datang ke rumah, pura-pura ke WC, padahal naruh sesuatu di pojok ini dan itu. Tadi nggak ada apa-apa. Oh, ini di rumah ini banyak setannya. Nah, akhirnya ada yang menunjukkan arogansi dari jin itu. Padahal tadi nggak ada. Nah, itulah dukun itu menaruh sesuatu di rumah agar seolah-olah ada masalah. Padahal sebelum nggak ada masalah. Gara-gara ada dia nambah masalah. Berarti atasi masalah, nambah masalah. Seharusnya atasi masalah tanpa masalah. Baik, itu yang syirkiyah. Kemudian ada ruqyah yang syar'iyah. Apa ruqyah syar'iyah? Tadi bacaan menjampi sesuai dengan ajaran Islam. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran. Setiap ruqyah yang dibacakan Al-Quran berarti ini yang benar. Sekalipun tidak harus membaca Al-Quran itu semuanya. Semua ayatul Quran bisa untuk ruqyah. Dalilnya dari mana? Dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai asy-syifa. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan asy-syifa lil nafs. Al-Quran itu bisa menyembuhkan jiwa, menyembuhkan jiwa yang tidak bahagia. Nah, makanya kalau ada santri yang tidak betah, berarti ini perlu ruqyah. Ingat kampung, ingat pacarnya. Nah, ini perlu diruqyah. Enggak betah di pesantren. Ternyata setelah telusuri, yang enggak betah di pesantren itu termasuk yang perlu diruqyah. Angkat tangan yang pernah mau kabur. Sering kabur. Oh, sering. Jadi ini kan tempat yang Masya Allah bagus. Namanya penjara suci. Kan tempat bagus, masa harus kabur? Nah, jadi tidak ada tempat yang paling nikmat menurut saya kecuali di pesantren. Karena dulu saya jadi santri kan gitu. Dulu saya tamat SMA, jurusan akuntansi keuangan, baru masuk pesantren, tamat SMA. Antum dari kecil enak. Bahasa saya andaikan boleh mengandai, andaikan dari kecil kayak antum lebih bagus kan gitu. Masuk pesantrennya udah tua. Baik, sekarang pun masih muda. Iya, di sini mudanya, kalau di rumah ya enggak tua. Kan bergaul dengan teman-teman yang muda, ustaz muda ya. Baik. Ya, memudahkan diri. Nah, saya kan lihat ini mulai putih kan, tadinya aliran hitam, sekarang menuju ke aliran putih, maksudnya menuju putih. Nah, udah mulai putih kan? Ya. Nah, Ustadz Al-Fatnya masih muda ya. Belum ada perubahan, ya masih muda, masih orisinil. Ya. Baik. Baik. Nah, coba muliakan. Dari semua Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, semuanya bisa untuk ruqyah. Tadi Ibnu Qayyim menyebutkan bisa menyembuhkan nafs jiwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ada di buku yang kita tulis sama Ustaz Bukhari itu. Kita angkat asar dari Ibnu Mas'ud. Siapa yang membaca 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, 10 ayat, 5 ayat awal, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 2 ayat atau 3 ayat akhir Al-Baqarah, yang dibaca di rumahnya, berarti dibacanya setelah maghrib atau isya.
maka Allah menjaga dirinya dan keluarganya. Dan kalau dibacakan orang yang gila, stres, insya Allah akan sembuh, kata Ibnu Mas'ud. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam ayat tadi kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, berarti bisa menyembuhkan penyakit an-nafs, nafsiyah. Nah, hari-hari yang saya tangani adalah penyakit nafsiyah. Tahu nafsiyah? Kejiwaan. Ada nggak anak pesantren yang kena sakit jiwa? Ada. Nah, tanda-tandanya apa? Dia seneng kalau ngotorin tempat. Kalaupun bekas-bekasnya ya, habis makan buang-buang gitu, itu tanda-tanda kejiwaan sebenarnya. Ada nggak hobi buang sampah? Banyak sih Ustaz. Oh banyak. Ini perlu diruqyah kan? Habis makan buang sembarangan. Habis makan sembarangan. Padahal kotor, seharusnya kan kalau kotor kan langsung. Ini enggak. Enak aja jalan. Nah, itu tanda-tandanya sakit jiwa. Ada nggak gitu? Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah bagus. Ya. Kemudian kedua, ada yang lebih suka nyendiri daripada rame. Ada? Ada. Oh, ada. Ya. Atau agak suka bongong gini. Nah, suka bongong, ada yang suka bongong nggak? Oh, banyak. Yang ngomong juga ya. Baik, yang bongong itu biasanya dulu sering dibentak sama orang tuanya. Nanti ya ada bab lain penjelasan tentang itu. Baik, kembali kepada masalah kata Ibnu Qayyim tadi. Yang kedua adalah bisa menyembuhkan penyakit badan. Asyifa lil jism, menyembuhkan penyakit di badan. Nah, penyakit di badan ini, nah ini yang insya Allah bisa sembuh dengan ruqyah. Kata Profesor Syekh Abdul Aziz mengatakan, Al-Quran bisa digunakan untuk ruqyah, bukan hanya menyembuhkan penyakit karena gangguan jin, sihir dan ain, tetapi bisa menyembuhkan penyakit medis fisik. Nah, kalau sekiranya lagi sakit gigi, diruqyah boleh. Bacain Al-Fatihah. Kalau lagi sakit kepala, bacaan Al-Fatihah boleh. Kalau sekiranya lagi sakit kaki, boleh. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, nah sekarang kita lihat sumber penyakit itu dari mana. Nah, sumber penyakit dari mana? Satu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan adalah karena faktor makanan. Apa yang kita makan nanti bisa jadi penyakit. Kalau makannya berlebihan. Contohnya ada teman-teman yang hobi makan, nggak bisa satu piring dia harus 3 piring. Nah, ini gampang kena penyakit nanti. Ada nggak gitu? Di sini nggak bisa, kan dijatah kan? Dia hobi makan. Nah, kalau makan berlebihan, efeknya ke penyakit. Nah, biasanya kalau faktor makanan itu kalau makannya satu melampaui batas, kan disebutkan dalam Al-Quran dan wala tusrifu kan, jangan berlebihan, jangan lebay. Yang kedua konsepnya halalan thayyiban, halal dan baik. Perhatikan, setiap orang makan yang haram dipastikan nanti efek penyakit. Yang suka korupsi, yang suka maling. Ada nggak di pesantren yang suka maling? Ada, karena nggak dikirimin orang tuanya, jadi tangannya jadi panjang. Makanya hindari. Setiap yang saya perhatikan, yang suka nyolong, yang suka ngambil punya orang, tidak akan pernah berkah. Sekalipun antum sudah hafal Quran, keluar dari sini nanti tidak akan bisa berkah. Dan saya perhatikan teman-teman saya dulu yang suka ngambil
meremehkan makanan itu nggak pernah jadi. Bahkan ada teman saya sendiri udah jadi ustadz dari pesantren, dia menyalahkan pesantren saya. Maksudnya dia bilang, saya menyesal masuk pesantren. Kok menyesal jadi orang baik? Gara-gara apa? Gara-gara mereka yang tidak peduli dengan faktor makanan. Makanya antum hati-hati, jangan sekali-kali nyolong. Itu membuat hati antum goncang dan tidak betah di sini. Saya berjalan lihat teman-teman santri yang lain yang ketika dia suka panjang tangan, itu ternyata sulit sekali barokah, mendapatkan barokah ilmu, barokah amal. Makanya hati-hati, mendingan tahan. Kalau memang tidak tahan lapar, nanti minta, nggak masalah kalau terpaksa, atau minta ke ibu dapur atau bapak dapur kan gitu. Ya, pokoknya jangan suka nyolong. Nah itu ternyata setan itu berusaha untuk bikin nyolong. Akhirnya apa? Nanti setelah makan antum nggak betah, jiwanya nggak bahagia. Sama dengan teman-teman nikah di luar pesantren. Perhatikan para pejabat yang korupsi. Karena qadarullah hari-hari saya tangani para pejabat. Tapi tidak semuanya yang korupsi. Nah, kalau korupsi itu jelas ketahuan kok. Dia PNS, saya perhatikan rumahnya ada 10. Kemudian mobilnya ada 9. Mobilnya ada Alphard, ada Jaguar, ada ini. Ini PNS. Kemudian apartemennya ada 10. Logika enggak PNS yang seperti itu? Ternyata dengar-dengar dari tetangganya, ternyata orang itu hobi. Nah, semoga Allah melindungi para pejabat kita agar tidak korupsi. Ya. Perhatikan perjalanan orang korupsi, itu bahaya. Baik, sekarang kita lanjut dengan setelah kita jelaskan bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Ada salah seorang dokter berusaha menjelaskan, penyakit tadi kan sumber dari mana? Penyakit dari makanan. Faktor makanan ini paling sekitar 20% maksimal, kecil deh. Nah, faktor kedua adalah karena kejiwaan, karena gangguan psikis mental. Itu sumber yang paling banyak, karena stres. Nah, jin itu paling suka masuk ke badan orang yang goncang, gelisah, stres. Makanya kalau antum sekiranya pelajaran itu tidak sanggup, harus tenang. Ketika besok mau ujian stres, nah itu malah bahaya, jangan. Nah, tetap usaha, ikhtiar, tapi tenang, gitu ya. Ada nggak besok mau ujian, pas hafal nggak bisa-bisa, besok setoran nggak bisa-bisa, ada nggak itu? Nah itu jangan stres, tenang, tapi ikhtiar terus, santai aja. Jangan terlalu, aduh gimana nih, malah tambah nggak bisa, malah tambah nggak bisa, maka tenang. Nah, kemudian yang paling banyak sumber penyakit itu dari psikis stres. Ini yang paling banyak yang saya tangani. Nah, efeknya stres itu kena lambung. Ada sakit lambung nggak sih? Yang habis wudhu pingin kentut ada? Ada yang sering asam lambung naik, gastro, ada? Ada. Kemudian ulu hati suka perih, dada sering nggak enak, pegal di pundak, tegang di leher, kepalanya sering nggak enak. Ada nggak gitu? Nah, itu akibat dari stres. Nah, disitulah jinnya gampang masuk. Baik. Sekarang tanda-tanda ada gangguan jin. Nah, tanda-tanda di buku yang kita tulis sama Ustaz Bukhari itu sekitar ratusan tanda. Ratusan tanda. Kita lihat ya. Di sini. Kalau di sini tanda-tandanya sering pening deh sini. Pusing. Sering pusing. Kemudian kecanduan game.
kecanduan game itu salah satu gangguan jin. Jinnya di sini, sama di tangan, makanya ada nggak gitu? Kalau terkadang dendam di pesantren, pas pulang tuh niat pulang tuh sampai sehari semalam game terus. Nah itu tanda-tanda gangguan setan. Ada kayak gitu nggak? Kemudian selanjutnya di sini, jinnya di sini, apa? Kepala, sering pusing, sering sakit kepala, sering sempoyongan, suka blank, nggak fokus. Ada yang nggak fokus nggak? Ada yang suka ngeblank? Nah, gampang lupa. Nah, itu tanda-tanda gangguan. Kemudian sering pegal di sini. Nah, kalau di sini jinnya adalah gampang marah. Disinggung sedikit langsung marah, meledak. Sekedar dicandain marahnya luar biasa. Ada nggak gitu nggak? Terus mager, malas gerak, malas sekali dia. Nah, di sini. Kalau sering ngantuk gimana Ustaz? Ya nanti ini belum. Di sini Ada yang ngantuk. malas, mager di sini. Kemudian sering ngilu di pundak. Kemudian selanjutnya di depan sini, di mata. Tanda-tanda jin ada di mata adalah gampang ngantuk. Setiap di kelas ngantuk. Setiap dengar khutbah ngantuk. Setiap kajian ngantuk. Padahal sebelumnya nggak ngantuk. Setelah kajian nggak ngantuk. Setiap kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Dulu di pesantren ada yang indigo, melihat dia setiap di kelas ternyata kan dia dikipasin, lagi dengar terangkan ustaz ada kipasin gitu. Ternyata yang kipasin jin cewek yang suka sama dia, jin ratu. Maka setiap di kelas selalu dikipasin. Jadi sering. Nah setiap sholat nguap, Allahu Akbar, mesti nguap. Ada nggak gitu? Nah, jin di sini ya, di sini. Kemudian kedua tanda-tanda di sini indigo, sering lihat jin. Atau lagi duduk, ada sekelipet lewat, nggak ada. Atau hobi melihat yang porno di sini. Gini. Ya. Ya, itu kalau yang hobi itu pertanda gangguan jin. Di mana jinnya di sini? Ya. Maksudnya porno ini manusia ya. Kalau lihat kambing, ayam nggak apa-apa. Kan kambing nggak pakai celana dia. Di sini. Kayak kemarin saya rukyah Ustaz, hafal Quran dia, perukyah juga, saya cek. Nah, saya cek Ustaz, bisa nggak sini? Ada jinnya Pak Ustaz. Nah, alhamdulillah ini kosong nih. Baik. Sehat. Nah, di sini. Saya cek Ustaznya, tiba-tiba gini dia. Afan Ustaz, antum suka melihat cewek nggak? Iya, kok tahu? Pokoknya kalau ahwat lewat itu harus dilihat. Kalau lihat baru tenang. Nah ini apalagi usia segini nih, paling lagi hobi-hobinya nih. Perlu dites ini Ustaz. Nah, kayak kemarin ada ikhwan kerja dia, Ustadz, setiap saya naik motor hampir nabrak mobil. Padahal saya nggak lihat cewek seksi di sebelah sana.
tapi kebayang di saya tuh pengen lihat, padahal saya tahan gini, ada pengen lihat gitu. Ternyata memang benar ada seksi, padahal tadi enggak, tapi kebayang di sini seksi. Nah setelah saya ruqyah ternyata jinnya banyak di sini, masya Allah. Kayak Ustaz tadi juga jinnya numpuk di sini. Ustaz hafal Quran dia, tapi sering ruqyah juga Ustaz itu. Baik, di sini indigo, mata keranjang di sini. Kalau mata kuda nggak apa-apa. Di sini. Kemudian sering buram, padahal sebabnya cek dokter nggak ada penyakit, tapi sering buram, sering nggak bisa lihat. Kemarin ada seorang ustazah hafal Quran, saya ruqyah, tiup di sini, tiba-tiba, loh, kok kelihatan sekarang? Masya Allah. Jadi jinnya numpuk di sini. Selanjutnya tanda-tanda di sini. Sering ngomong kotor. Di sini. Kalaupun ustadz itu kalau ceramah suka caci maki dia. Caci maki pemerintah, caci maki ini dan itu, caci maki ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini jinnya di sini. Walaupun hafal Quran, kalau ustadz suka caci maki, berarti pertanda gangguan jin di sini. Ada kan ustadz atau habib caci makinya, masya Allah. Nah, Islam itu adalah agama yang indah, cinta kedamaian, tidak boleh saling caci maki. Sekalipun pemerintah gimana, nggak boleh kita caci maki gimana gitu. Baik, di sini. Nah, kalau perempuan hobi minta cerai, jinnya di sini. Udah ada ibu-ibu saya ruqyah, tertekan di bibirnya, tiba-tiba kesurupan dia. Kamu siapa? Saya jin yang tinggal di bibirnya biar minta cerai. Gitu. Sini. Kemudian di wajah sini. Kalau di wajah itu biasanya mungkin ada ibu-ibu atau gadis yang susah dapat jodoh, jinnya di sini, di wajah. Padahal dia cantik, tapi kelihatan nenek-nenek. Nah, itu. Ada nggak ikhwan yang ada jin di wajahnya? Kalau laki-laki nggak terlalu. Kalau laki-laki nggak terlalu yang kena di wajahnya. Kebanyakan perempuan. Apalagi perempuan suka akses di medsos, kebanyakan di wajahnya. Bisa kena ain, bisa kena sihir di wajah sini. Jadi auranya ketutup. Ya, kemudian selanjutnya di daerah dada sering sakitnya tuh di sini. Nah. Gampang kesel, marah, dendam, tiba-tiba nangis, nggak ada masalah nangis, tiba-tiba ketawa, ada nggak gitu? Di sini. Kemudian kalau perempuan di daerah asinya sering ngilu-ngilu, sakit, kanker payudara, itu tanda-tanda gangguan jin dari sini. Kemudian jantung suka napasnya nggak enak. Ada suka nyesek nggak? Nah, sering nyesek. Mana yang suka nyesek? Angkat tangan. Coba cek. Sini. Enggak, biar ini. Maju. Biar maksudnya nyesek itu kena psikis atau gangguan jin. Nanti biar ini. Enggak apa-apa. Ayo. Ini Kalau lari dong, hah? lari. Berapa? Kalau lari nyesek. Iya. Oh. Coba lihat tangannya, relax. Asam lambung suka naik enggak? Coba mah kaki di sini. Cek nyesek, soalnya nyesek kita ada berapa? Biar saya jelaskan biar gampang nanti. Duduk. Kaki selonjor. Ini mundur lagi. Jadi ini paling medis. Jadi periksa ke dokter nanti. Jadi nyesek itu satu bisa karena medis, faktor mungkin pola hidupnya. Yang kedua bisa karena gangguan jin. Ketiga bisa karena psikisnya, mentalnya. Jadi asam lambung naik jadi nyesek. Tadi kan sebabnya olahraga, berarti ini medis. Tinggal diperiksa aja. Baik. Selanjutnya
daerah mana tadi? Perut. Tanda tanya perut itu habis wudu pingin kentut. Lagi sholat rakaat pertama pingin kentut. Kalau nggak ditahan nggak selesai. Ada nggak gitu nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Kemudian makan banyak cepat lapar. Ada kayak gitu nggak? Makan sedikit cepat kenyang, ada? Ya. Kemudian sering mual-mual. Sekarang di sini, di daerah selangkangan. Nah, tanda-tandanya itu sering mimpi didatangi cewek, dipeluk sama cewek, ada nggak? Mimpi hubungan, ada nggak? Lagi tidur kayak ada cewek yang meluk saya, ada nggak? Nah, kalau ada itu pertanda antum disukai sama jin cewek. Nanti susah nikah loh. Kalau cewek seringkali dipeluk sama cowok, maksudnya layak suami istri, nah itu susah nikah nanti. Berarti ada jin cowok yang suka sama ibu-ibu atau perempuan tersebut. Nah, jangan mau antum diperkosa sama jin cewek. Jangan ya. Tanda-tanda sering mimpi tadi. Nah, biasa di sini. Nah, tanda-tanda di kemaluan juga, habis pipis, terkadang kayak agak anjang-anjangan, kayak ada kesisa. Ada nggak gitu? Habis pipis nih, kok kayak mau kesisa, kayak kesisa, ada? Nah, itu tanda-tanda di daerah sini. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang hobi pakai sabun. Nah, penyakit anak pesantren. Nah, ini jangan ya, ditahan, jangan sampai terjadi. Itu ternyata jinnya di tangannya. Apalagi dilakukan di kamar mandi, setannya semakin banyak. Ada nggak yang suka kawin dengan sabun? Ada? Hah? Itu tanda-tanda jin tuh. Karena usia-usia segini rawan. Saya tanya para SMP di Jakarta, ini beberapa SMP. Saya tanya, ini anak SMP suka main sabun kan? Iya Ustaz. Ternyata 80% temannya suka kawin sama sabun. Anda sudah SMP, ini kan SMA ya. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kalau anak pesantren insya Allah enggak ya. Kalau yang lalu jangan lagi. Itu bahaya nanti, berbahaya buat mental antum. Bahaya nanti. Nah, jadi mohon tadi dilawan itu, karena usia segini paling rawan. Baik. Selanjutnya di daerah pinggang, sering sakit pinggang. Ada pinggang mungkin karena saraf, karena jatuh kan gitu. Kemudian kaki sering kesemutan kakinya. Lagi duduk gini aja udah berapa kali nengok. Ada yang sering kesemutan? Lututnya nggak enak, naik tangga nggak enak. Dicek padahal nggak ada apa-apa. Terus suka kram, lagi tidur kram. Ada nggak? Ada? Kemudian suka lemes, tiba-tiba lemes, tiba-tiba seger. Ada kayak gitu? Terus kalau mandi itu malas sekali. Nah, ada yang mandinya malas? Ada. Belajarnya malas. Ada yang malas belajar? Wah, Arjun. Ya. Terus ada yang suka berantem, nyeselin terus dia. Ada yang suka nyeselin nggak? Nyebelin. Ada? Nah, mudah-mudahan di pesantren kita nggak ada yang seperti itu ya. Insyaallah. Pokoknya menjadi santri yang terbaik, santri yang paling bahagia. Aku bangga menjadi santri, kan gitu ya.
karena antum berada di penjara suci. Iya. Baik. Selanjutnya itu kalau ada tanda-tanda tadi salah satunya ya. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda jin keturunan. Jin keturunan itu contoh gini. Antum lagi duduk sendiri. Ada sekelibat lewat, lihat? Enggak ada. Atau antum sedang datang ke satu tempat. Perasaan saya pernah kesini deh. Ada? Kayaknya pernah saya kesini. Apakah mimpi atau kesini? Ada kayak gitu? Nah, ini harus keluarin ya. Sering berat di pundak. Sering berat di pundak, terkadang hilang, terkadang berat. Ada yang sering berat di pundak? Ada yang sering berat di pundak nggak? Ada yang gampang marah nggak? Itu tanda-tanda gampang marah di sini. Sering pegel di pundak. Dia ketika tersinggung sedikit langsung naik darah dia. Ada kayak gitu? Cepat ngamuk. Kemudian selanjutnya dia merasa bisa membedakan ruangan. Ini ruangan ini anak. Kayak perasaan nggak enak. Ruangan ini enak. Ada kayak gitu nggak? Ada? Nah, itu pertanda ada jin keturunan. Jin keturunan itu satu dari kakek nenek moyangnya turun ke bapak atau ke ibu turun ke kita. Makanya antum kalau ada jin keturunan jangan terima. Kalau warisan-warisan itu jangan terima. Kalau warisan rumah mobil antum terima ya. Ya. Nggak enak jin punya jin keturunan. Ada yang harimau, ada macan, ada buaya. Nah, apalagi jin buaya. Yang dari Sulawesi, angkat tangan dari Sulawesi ada? Kebanyakan dari Bugis, Sulawesi itu jin. Biasanya kalau jin khodam itu adalah buaya. Setiap saya ruqyah langsung keluar buaya dia. Saya tanya dari mana, dari keturunan. Jadi buaya itu nggak ada masalah sih buaya. Nah, karena buaya itu adalah makhluk yang paling setia. Iya setia. Buaya itu paling setia dia. Tapi kalau di darat, nah itu dia. Jadi buaya darat. Nah, kalau buaya di laut, wah itu setia dia. Nah, makanya kalau pindah ke darat, nah itu masalahnya. Buaya darat. Baik, ada harimau, macan, itu juga ada yang ular, ada yang jin muslim. Tadi malam saya ruqyah itu jin yang pakai surban, jenggotan di pundaknya. Itu jin yang muslim, ya jin muslim, bukan Pak Muslim. Kemudian baik itu tanda-tanda khodam. Nah sekarang bagaimana solusinya agar efektif mengeluarkan jin yang tadi tanpa harus datang ke kiai atau ustadz tertentu. Apalagi antum berada di penjara suci, hari-harinya Quran, harinya hafal sunnah, itu antum lebih mulia. Makanya jin itu takut dengan antum. Tapi ada kalanya jinnya suka sama antum. Gitu. Baik. Cara ruqyah yang efektif. Yang pertama, teknik ruqyah agar tidak kesurupan. Enggak perlu pakai kesurupan. Kalau antum mau kesurupan bisa. Kalau lewat kesurupan agak lama, nanti bisa berhari-hari kesurupannya. Nah, caranya efektif adalah ruqyah tanpa kesurupan. Tidak harus kesurupan. Nah, caranya adalah pakai air putih. Pakai air putih. Antum bacain surat Al-Fatihah sekian kali. Mau 1, 3, 5 atau 7 atau lebih. Enggak ada ketentuan dalil. Nah, bacain Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Pertama ya, niat untuk meruqyah diri sendiri atau ruqyah untuk orang lain. Tergantung meruqyah diri sendiri atau orang lain. Niat itu sangat menentukan niat itu. Innamal a'malu binniyat. Itu jelas. Konsentrasi baca Al-Fatihah.
Kondisikan tempatnya juga, jangan ada patung, jangan ada gambar bernyawa, jangan ada yang rokok. Rokok itu salah satu makanan jin, paling suka dia. Orang yang kecanduan rokok, narkoba, jinnya di mulutnya. Jangan-jangan ada yang suka, ada diam-diam merokok di luar nih. Bismillah. Ya, baca Al-Fatihah sekian kali. Mau tambah ayat kursi boleh, yang penting tanpa meja ya. Ayat kursi tanpa meja. Kan nggak ada ayat meja kan, ayat kursi ya. Nah setelah itu minum, baca bismillah. Kemudian niatkan untuk menghilangkan sihir santet. Kalau sekiranya ada buhul, niatkan, ya Allah hancurkan buhul santet di badan. Karena buhul itu bisa paku, bisa jarum, bisa beling, bisa keris, bisa batu, bisa tanah, macam-macam. Nah, karena seringkali buhul itu ada dua ya. Ada buhul yang goib, ada buhul nyata. Beberapa kali nyata kita ruqyah, ada orang Arab beberapa waktu lalu kita ruqyah, itu keluar jarum, peniti sama rambut diikat. Itu berapa kali keluar itu. Ada yang keluar boneka, ada yang keluar macam-macam. Kalau dilakukan dengan ruqyah syar'iyah, keluar itu pasti benar. Tapi dilakukan oleh dukun, nah jangan percaya, terkadang bohong-bohongan dia. Ya, setelah minum, nah, tapi awali dengan istighfar, tobat, dan jangan rasa dendam kepada siapapun, maafkan. Contoh, antum pernah kesal sama ibu antum, pernah kecewa sama bapak antum, mungkin karena lama nggak nengok. Perhatikan, antum tidak akan berkah hidup. Kasusnya ada beberapa ustadz yang saya tangani, dia LCMA, doktor dia. Gara-gara sekali kecewa sama bapak kandungnya, susah hidupnya. Jadi goncang jiwanya. Dia dosen juga dari Libya. Gara-gara sekali kecewa sama ibu, gara-gara sekali kecewa sama bapak, itu bahaya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, ada dua dosa yang langsung Allah hukum di dunia. Pertama adalah al-baq, kedzaliman. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Ingat, antum dulu pernah kecewain bapak dan ibu antum, pernah bikin nangis. Air mata ibu menangis gara-gara sikap antum itu sangat berbahaya. Makanya pada kesempatan ini usahakan antum nanti tobat nasuha. Kalau andaikan praktek ya, andaikan ada kesempatan antum telepon ibu antum, bapak antum, minta ridhonya, antum jadi berkah dan betah di sini. Yang bikin antum goncang itu dosa yang pernah antum lakukan. Karena pilihan antum di pesantren pilihan terbaik untuk menjadikan diri kita soleh. Dulu saya melawan berbagai hal. Dulu ada yang mengatakan, ngapain masuk pesantren, dapat apa? Tamat SMA saya pinginnya keluar, orang pingin saya jadi tentara, jadi polisi. Karena qadarullah Allah kan banyak yang jadi begitu. Nah, saya nggak mau, saya pingin jadi soleh. Sampai nangis 3 hari nangis, karena dilarang masuk pesantren. Yang lain dibujuk nangis nggak mau masuk pesantren, gitu. Tapi teman-teman yang pingin masuk pesantren, alhamdulillah sukses semua. Maksudnya dalam arti kasat mata jadi baik, masya Allah. Nah, maafin orang-orang yang pernah antum nyakitin teman-teman antum, maafin. Nah, baru ruqyah mandiri, baca Al-Fatihah. Nah, ini nggak akan kesurupan. Ada, kalaupun ada antum baca ayat tiba-tiba kesurupan, wah gitu. Nah, itu berarti kan ada yang kayak gitu kan, teriak, baru mulai langsung teriak. Nah, itu sebenarnya actionnya jin caper, cari perhatian. Jinnya bukan antum, gitu. Nah, kalau caper gitu, di sampingnya didekan juga, dek dik duk, nah masuk dia.
Nah, tadinya satu orang kesurupan jadi merembet kemana-mana kesurupannya. Makanya yang paling banyak kesurupan itu cewek. Makanya saya tidak kurang mendukung ruqyah massal. Kalau ruqyah massal contoh, saya baca ayat, antum dengarkan, ibu-ibu dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berpotensi kesurupan massal. Kalau ada jin teriak, wah, kan gitu kan, teriak. Di sampingnya nggak ada apa-apa tadinya, dak dikduk. Nah, karena dia ketakutan, pada akhirnya masuk kesurupan lagi. Udah 2 kesurupan, dak dikduk, masuk merembet. Nah, jadi massal. Nah, gitu. Nah, kalaupun sekarang kita ruqyah ini rame-rame, kita tidak sistemnya massal, tapi sistem ruqyah mandiri, tidak perlu kesurupan. Makanya kita namakan teknik ruqyah dengan cinta, gitu, tanpa kekerasan, gitu. Dengan modal Al-Fatihah aja langsung keluar. Nah, baca nanti, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, baru diusap. Nah, nanti bisa keluar lewat sendawa, keluar lewat muntah, atau lewat pipis. Kalau pipis yang di sini ya, keluar lewat keringat, keluar dari pori-pori, tiba-tiba enteng aja badannya. Nah, itu keluar, tidak harus muntah. Nah, sederhana kan? Yang dari tadi itu penjelasan yang panjang. Kalau ruqyah sebentar, sama dengan jamaah tuh. Kalau ada masalah, saya jelaskan 2 jam. Ruqyah cuma 5 menit, gitu. Kan dia paham. Karena ruqyah itu mudah, tidak sulit. Mengendalikan perasaan orang itu yang agak berat. Jadi antum sendiri, saya ketemu sama ada kemarin ustadz. Ada ustadz yang dia suka imam di Jeddah, di Masjidil Haram. Ustadz ini hafal Quran dia. Masya Allah. Pas ketemu saya, cuma gini doang, langsung muntah 3 kantong plastik. Masya Allah. Dia hafal Quran, dia sanatnya sampai ke Rasulullah. Bacaannya di YouTube tuh antum suaranya Masya Allah. Tapi tadi beliau kena santet. Bukan setiap ketemu saya, cuma gini kan, muntah hebat. Nah, jadi ada kalanya Ustadz tadi karena mungkin dia suaranya bagus, banyak yang suka mungkin, gitu. Baik, itu ya teknik ruqyah tanpa kesurupan, nanti langsung keluar, enak. Kalau lewat keringat, kalau lewat pori-pori, nah itu teknik yang pertama. Kemudian lanjut teknik usapan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, karena judulnya kan teknik ruqyah mandiri sesuai sunnah. Adapun pakai air ini disebutkan dalam hadis dihasankan oleh Syekh bin Baz, yaitu Al-Qais baca beberapa ayat di air. Ini karena ada hadisnya, kita amalkan. Yang kedua adalah teknik usapan, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW meruqyah di sini baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, trikul ya. Ruqyah mandiri muqayyad mutlak. Mutlak itu adalah kapan saja, di mana saja. Jumlahnya enggak ditentukan. Ada ruqyah muqayyad sebelum tidur. Sebelum tidur itu ruqyah penjagaan. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, tiup, baru mengusap min ra'sihi wa wajhihi dan seluruh badan. Ketika sihir santet enggak akan bisa menyentuh antum. Itu teknik ruqyah penjagaan. Tapi ruqyah mutlak untuk mengeluarkannya adalah sama saja, tapi jumlahnya tidak ditetapkan. Waktunya kapan tidak jelaskan. Berarti kapan aja sesuai kebutuhan kita. Baca Al-Quran baru usap ini seluruh badan, terserah dari mana. Nah, bisa sendawa, bisa lihat muntah, bisa lihat keringat, tanpa keluar keringat apapun. Terkadang tiba-tiba keluar, dia terbang jeser, langsung enteng badan, enak. Kemudian yang selanjutnya mengusap ini efektif, disebutkan berapa riwayat. Kemudian teknik ruqyah dengan tiupan, ini disebutkan dalam Imam Abu Dawud dari Lajnah Daimah membawakan beberapa riwayat ini. Tiupan ini ada 2, ada tiupan disertai dengan ludah kecil, gitu.
itu efektif. Kata Syekh bin Baz, usahakan ruqyah itu tiup. Itu menurut pengalaman saya, jutaan kasus ternyata tiupan itu efektif. Sekalipun ada keris, katanya tiup, meleleh, kodrong hilang. Jadi meniup. Nah, maka Syekh bin Baz menganjurkan setiap ruqyah itu meniup. Nah, kan gak kelihatan kan, namanya bur goib. Kadang ditiup ini, nah, atau diusap begini. Nah, itu usapan ini bisa meleleh, mengeluarkan jin. Masya Allah gitu. Itu dianalisa oleh profesor dari New York tahun 70-an, bahwa usapan disertai dengan konsentrasi itu akan mendatangkan kesehatan. Ini orang kafir dari Amerika mengadakan penelitian bahwa usapan dekonsentrasi ini akan mengeluarkan penyakit. Ternyata ini kan cara Nabi. Metode mengusap, meruqyah itu kan metode Nabi SAW. Seorang dokter tadi kan hanya terbaru tahun 70-an, kan gitu. Berarti sunnah Nabi SAW adalah yang paling efektif sejalan dengan ilmu kedokteran. Masya Allah. Usap gini ya, ketika sakit baca Al-Falaq, diusap biar wajah antum glowing. Nah, biar wajahnya, maksud saya yang aura ketutup. Nah, baca Al-Falaq, usap gini wajah. Itu efektif sekali. Kemudian selanjutnya tiup tadi. Kalau ruqyah tiup. Kalaupun nggak bisa ditiup kan nggak mungkin tiup di wajah. Kan mungkin kan. Atau pakai kertas lubang gini tiup. Nah, tiup gini wajah. Kan nggak mungkin. Nah, tinggal baca, tiup tangan, usap. Ini metode Nabi SAW. Aisyah pun ketika Nabi SAW sakit, Aisyah membacakan di telapak tangan Nabi karena menganggap tangan Nabi lebih berkah. Kata Aisyah dalam Sahih Bukhari. Tiup, baru Nabi mengusap badannya, dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu teknik ruqyah tanpa kesurupan, mengusap, meniup, kemudian menyentuh. Di saat sakit baca dalam Sahih Muslim, Bismillah, Bismillah, A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, diusap 7 kali. Itu efektif sekali. Ada kemarin anak gadis susah dapat jodoh, padahal dia cantik. Gadis cantik, bukan ganteng. Kalau gadis ganteng itu repot. Sakit perut, tiba-tiba kayak begini, kebayang ini paku penuh dengan paku. Masya Allah. Mbak, coba baca Bismillah, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gini terus, subhanallah, tadinya paku banyak diginikan terus meleleh, hilang, sembuh. Bukan gadis yang hilang penyakitnya, maksudnya sembuh. Masya Allah. Itu efektif sekali metode sunnah Nabi SAW. Kemudian teknik ruqyah dengan tepukan. Tapi jangan pukul ya, karena ada orang kesurupan tiba-tiba tendang, pukul. Nah, itu bahaya, jangan. Saya lihat ada ustadz itu kalau orang kesurupan gini, dia pukul, nggak perlu. Kalau orang tiba-tiba keluar jurus gitu, itu nggak perlu dilawan. Andai kan dia kesurupan, cukup tekan di sini aja, afan. Nah, di sini dia nggak bisa berkutik dia di sini. Tapi jangan dua-duanya, jangan cekit, nanti nggak bisa mati. Jangan di sini mati orang. Mati. Di sini. Nah, kalau jin beneran di sini langsung nggak bisa berkah ya. Paham ya? Kalau kesurupan. Tapi kalau kesurupan masih dia lawan antum, nah berarti pura-pura kesurupan. Ada kemarin seorang dokter spesialis kecantikan kulit nelpon saya. Kebetulan suaminya spesialis saraf. Ustaz, tolong bantu ruqyah. Tiba-tiba oh, ya udah, metode pertama saya cek, masih lawan dia. Oh, mbak, udah, sadar. Ada apa mbak? Iya Ustaz, saya kesel dengan atasan saya. 3 bulan nggak digaji. Nah, ya udahlah, mau maafkan nggak? Enggak. Pingin sembuh nggak? Pingin. Nah, nggak akan sembuh kalau Anda tidak memaafkan. Cara yang efektif untuk mengeluarkan jin itu adalah maafkan orang yang pernah melukai hatimu.
Maafkan orang yang pernah engkau kesal. Coba ikutin, astagfirullah wa atubu tobat nasuha. Ikutin, ya Allah, hamba ridho maafkan majikanku. Ridho ikhlas, setelah ridho, udah sekarang minum, ucapkan muntah-muntah, selesai kan? Gitu. Enggak perlu kalau antum ruqyah bisa seminggu enggak selesai. Gitu. Caranya efektif kayak gitu. Perbaiki hatinya dulu, sentuh hatinya. Bukan berarti hatinya di mana antum sentuh-sentuh, enggak. Jadi berarti kondisikan hatinya bahagia, hatinya tenang, maafkan orang yang pernah nyakitin. Apalagi ibu-ibu, mak-mak, sakitnya mak-mak itu karena suami, kesel sama suami. Bayangkan naik motor pulang kerja suami, dengar motor aja udah gregetan dia. Kenapa? Suaminya kawin lagi. Nah gitu. Banyak kan mak-mak kesurupan gara-gara suami kawin lagi. Baik, itu ya kesurupan. Kalau keluar harimau macan, antum masih bisa kendalikan, tekan sini. Tapi kalau dia khodam, ngomong baik-baik. Kalau jin khodam itu, dia nggak lawan. Kalau begitu nggak. Kayak tadi malam, coba mbak, kok kebayang ada kakek tua pakai sorban, kemudian ada kebayang harimau nggak? Iya, harimau, ya udah. Boleh pinjam badan mbak ya, udah. Coba sama ngomong sama khodamnya yang harimau, langsung ngomong. Saya bilang, saya salam kan dia muslim kan, muslim kamu, iya, assalamualaikum, salam. Dah, kamu tobat ya, jangan ini dan itu. Kamu sekarang intinya nggak boleh ganggu ini dan itu, nggak boleh lagi berhubungan dengan badan ini. Kasih tahu baik-baik nasihat. Dia, ya udah, assalamualaikum. Kamu ngobat ya, udah selesai dah saya. Ada jin ganas ya, sunjuk. Tuh. Maka cara efektif dalam mengislamkan jin efektif sekali. Kalau diislamkan tinggal cabut buhur-buhur santet, selesai. Maka teknik itu perlu. Kata Ibnu Taimiyah, ruqyah itu sama dengan mengasah pisau. Semakin diasah pisaunya semakin tajam. Ruqyah itu juga sama. Semakin antum sering meruqyah, maka semakin tajam. Kalau antum jarang meruqyah, walaupun antum hafal Quran, enggak ngaruh ya. Makanya ketika antum jadi imam, antum sering ruqyah, mesti ada teller makmumnya. Kayak kemarin seorang Habib, Afar Ustaz. Setiap antum imam, ada lagi teman saya Ustaz yang di Al-Wildan itu, dan Ustaz Ahmad itu, anak pening pusing. Kalau ustadz yang lain enggak ada masalah buat saya. Jadi sama dengan kalau syekh ulama cara ruqyah enggak bisa. Ada seorang syekh itu suruh ruqyah dia ketakutan, enggak. Ada yang bukan syekh, bukan ustadz, ruqyah padahal dia cuma polisi, tentara. Ruqyahnya luar biasa dia karena dia sering. Kalau antum ruqyah mandiri, seruqyah teman, seruqyah istri kalau punya istri ya, anak, itu efektif nanti. Dengan nama antum aja jinnya langsung keluar. Gitu. Kayak kemarin setiap itu ada satpam lagi ngobrol gini tiba-tiba langsung muntah dia. Belum ruqyah udah muntah dia. Bukan karena saya takwa, enggak. Karena sering ruqyah. Sering ruqyah itu begitu. Nah, kayak kemarin deh. Setiap ustaz baru parkir aja langsung saya udah pening, pusing, udah salah tingkah dia. Itu bukan karena saya takwa, enggak. Takwa sama aja. Cuman karena sering ruqyah itu tajam. Paham ya? Nah, rajin ruqyah mandiri. Itu. Selanjutnya adalah kalau mau tambahan ruqyah seperti mandi hujan. Mandi hujan itu bagian daripada kata Nabi SAW, hujan itu air yang diberkahi. Atau ruqyah dengan daun bidara, atau ruqyah dengan lain-lain. Nanti karena waktunya ya. Barangkali itu teknik yang sangat-sangat efektif. Gitu ya. Nah, itu saya kayak di jalan, kemarin saya ketemu sama ustaz. Antum kenal ustaznya itu, tapi nggak sebut namanya. Cuma ketemu gini, tiba. Nah, nggak perlu ruqyah panjang-panjang, cuma gini doang langsung muntah. Kenapa? Loh, kok saya sakti itu? Bukan sakti, karena terbiasa ruqyah. Bukan karena saya lebih soleh, enggak. Antum lebih soleh daripada anak kok. Hari-hari antum mau ruqyah di sini. Mana ada dosa? Kalau saya setiap hari
rukyahnya pramugari, rukyahnya gitu. Kan gitu. Jadi banyak dosa. Nah, makanya kalau sering rukyah itu begitu. Paham ya? Jadi antum kalau gak enak, sering rukyah aja, baca Al-Fatihah di air. Gini kan keluar. Tidak harus muntah. Begini kan udah selesai. Nah, itu efektif sekali nanti. Tanda omongan anak. Insya Allah lebih tajam. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan tentang teknik rukyah yang efektif. Insya Allah nanti kalau memang ada waktu, apakah hari ini atau selanjutnya, kalau hari ini kayak memungkinkan ya. Boleh saya kalau dicoba satu baik. Rukyah itu semuanya aja biar merasakan. Oh iya. Itu efektif, tanpa harus kesurupan. Tidak perlu kesurupan. Tapi persiapannya harus ada kantong plastik, ada air, kan gitu. Nanti kita cobalah apakah nanti offline langsung ini live atau offline nanti kita setting waktunya. Atau mungkin di waktu lain. Ini langsung kita praktek teori sebentar langsung praktek. Nah, itu lebih efektif. Sekalipun teman-teman kita yang online tetap merasakan. Karena di Wesal TV kan kita rukyah online. Itu tajam sekali. Banyak yang lumpuh di rukyah Madi ikutin teknik online itu, subhanallah banyak sembuh. Tadinya lumpuh, masya Allah. Tadinya ini dan itu sakit ini dan itu. Alhamdulillah lewat online seperti boleh. Walaupun ada fatwa sebagian ulama mengatakan ada yang tidak boleh rukyah online. Yang tidak boleh itu kalau pakai dukun. Kayak di TV kan, tempelkan tangan Anda di TV. Nah, ini baru. Nah, transfer energi ini baru nggak bener. Kalau rukyah online kan sama-sama, rukyah mandiri doang. Ikutin tekniknya, baca air, ikutin sini, ikutin teknik-teknik saya. Entar, kan online itu kan bukan langsung saya rukyahnya, kita ngikutin tekniknya. Nah itu, makanya terkadang ulama berfatwa pada saat itu kan tidak tahu teknik seperti apa. Sehingga teman-teman saya, tim rukyah itu ada mengatakan online nggak boleh. Loh, Saudi aja rukyah lewat TV online. Ada ulama justru menyetujui itu, sebagian ulama. Nah tadi kata Bin Bas nggak menyetujui gara-gara nggak bisa tiup. Nah, tiup itu wajib atau enggak? Kan tidak wajib. Itu hanya pengembangan bagian pada rukyah. Kan tidak ada kewajiban di situ. Jadi rukyah online itu bisa kalau jamaah tamniyah ikutin rukyah mandiri secara online, insya Allah efektif juga. Tapi ikutin teknik-tekniknya. Itu banyak kasusnya yang kita lakukan rukyah online, masya Allah efektif. Yang penting tekniknya tadi ikutin. Nah, adapun kalau muntah, bukan saya merukyah, jamaah yang online atau offline, antum sendiri. Kalau antum tiba-tiba keluar muntah ini dan itu, sekali lagi bukan ana yang merukyah antum, tapi antum merukyah diri sendiri. Kan jadi hebat kan, masya Allah. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Jazakallah khair. Maaf ini agak panjang pembahasan kita. Ini hampir udah 1,5 jam ya. Luar biasa. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya baik online ataupun offline, silakan. Baik, terima kasih pada Ustaz Hussein telah menjabarkan tentang jin, cara-cara ruqyah dan lain sebagainya. Nah, ini sangat banyak manfaat yang telah diberikan, telah disampaikan kepada kita. Nah, sekarang bagi yang ingin bertanya dipersilahkan, santri-santri atau peserta online. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol, boleh lewat chat yang ada di Zoom, boleh langsung bicara. Silakan. Ya, tafadhol. Itu kan ada tanda-tanda fisik saat orang itu ketempelan jin kan? Apa? Ada tanda-tanda fisik saat kita orang. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. atau Ustaz Faizal, ada tanda-tanda fisik saat seorang itu ketempelan jin kan? Nah, bahkan bisa diketahui juga dari jenis jinnya kan pas dari fisik ini. Kalau Ustaz itu bisa
Kasih tahu nggak gimana itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita tahu jenis jinnya, itu dipastikan ke ustadz itu pasti ada jin. Kalau perkiraan itu mungkin, karena tanda-tanda orang yang bisa melihat jin itu adalah tanda-tanda ada gangguan jin. Kalau tanda-tandanya ketempelan jin itu, oh berat di pundak, toh mudah marah, karakternya berubah, tadinya soleh tiba-tiba jadi toleh gitu ya, tadinya soleh jadi toleh gitu. Itu berarti itu tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda jin itu, misalnya jin apa itu nggak bisa kita ketahui. Kan perkiraan dikatakan oleh para ulama, jin itu perkiraan. Tidak ada dalil yang menjelaskan jin itu seperti apa, kecuali dijelaskan oleh Imam Umar bin Khattab di buku yang kita tulis itu. Ada 9 jin keturunan, 9 jin yang dibekali dengan keterampilan yang hebat. Nah, yang pertama diantaranya namanya jin walahan. Jin walahan itu adalah jin yang suka ganggu orang sedang wudu. Itu jelas dalilnya. Ragu-ragu dia, was-was wudu. Yang kedua diantaranya adalah jin khanzab atau khinzib, ada 2 disebutkan dalam Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin As suka was-was ketika sholat, suka gangguan. Padahal beliau mengadukan nasib kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku suka was-was, suka ada gangguan pikir perasaan. Nabi mengajarkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah kiri gitu. Ludah kiri. Nah, sejak itu tidak pernah ada lagi rasa ganggu ketika sholat. Namanya jin apa di situ? Jin khanzab. Itu Nabi yang menamakan. Kemudian ada juga jin pemisah suami istri. Namanya jin Masya Allah. Kok bisa lupa, padahal baru tadi saya ngomong. Berarti ada, Allah melupakan saya. Jadi ada jin di pasar, ada jin yang suka pemisah suami istri. Nah, jin pemisahnya jin kosim, ya apa jin kosim? Dasim. Nah, jin dasim itu dinamakan oleh Umar bin Khattab, jin dasim adalah jin suka memisahkan suami istri. Nah, di mana biasanya ditinggal jutaan kasus saya tangani adalah di pinggang. Sehingga hasrat ke istri itu kurang. Jin cowok hasrat kepada perempuan itu enggak ada. Nah, ada jin bencong, cuman saya belum mempelajari, belum tahu dalilnya. Jin bencong, jin waria. Jin waria itu di mana tinggalnya? Pertama di tangan sini. Nah, kayak kemarin 2 hari yang lalu, kemarin malam saya tangani anak SMA, walaupun udah ratusan saya tangani yang LGBT. Nah, kenapa ya Ustaz? Saya tadi cowok, kenapa saya berubah? Kemarin ada dokter, Pak Ustadz mau nanya dong, Afan dok, antum suka cowok ya? Kak Ustadz tahu. Nah, Kak Ustadz tahu. Nah, ngomong gitu. Nah, gitu. Di sini kemarin saya tekan dia, langsung saya tekan, gini kan, i katanya. Di sini nih, sama di sini. Sini sama di sini. Kemudian di sini tinggalnya ini. Di sini juga, di sini apa? Ini ada anak SMA dari Aceh itu, Pak Ustadz akhir-akhir ini kenapa setahun ini? Padahal kan saya cowok, kenapa tiba-tiba suara saya berubah sekarang? Tadi apaan, sekarang apaan sih? Gitu. Ternyata di sini nih, sini di bibirnya, kayak dijahit, dibentuk oleh jin itu. Biar apa? Biar ketarik, apa? Biar cantik gitu. Itu ini permainan setan semua. Nah, kayak kemarin ada salah seorang mahasiswa, kan saya datang ke rumah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya orang tuanya biar ke saya kan, tolong dibantu ruqyah Ustaz. Indikasi anak saya itu ada jin LGBT. Oke. Pas saya masuk benar. Waalaikumsalam. Oh, gitu. Saya bilang, langsung saya dialog. Kamu jin bencong ya? Naam. Wah, bisa Arab, naam. Aina ta'lamta? Kamu belajar di mana? Ta'lamtu bin Bas, fi bin Bas, Jogja. Kam sana, sanatan wahidah. Jinnya bisa bahasa Arab ya. Ternyata dia belajar di bin Bas, Jogja setahun. Jin bencong. Berarti kamu Islam nggak? Enggak, saya Islam. Kamu yang goyangin pantatnya. Nah, jin di sini nih. Gini ya, di sini. Maaf. Apa? Sini nih, di sini. Nah, ternyata dia tinggal di sini sama di sini, bokong. Makanya kalau dia jalan, kalau cowok kan jalan begini biasa. Dia jalannya begini dia. Sampai saya lihat kemarin ada Pak Haji, sholatnya apa? Kan cowok kan biasa sholat begini, dia ya, kayak kemarin terus ada anak salah satu mahat Ahlus Sunnah ya, saya sebutnya namanya. Dia ya tadi dikerjain sama-sama santri anak SMA santri. Tiap kamar itu kan hati-hati ya, ini seringkali terjadi pesantren tapi tidak selalu ya, suka cowok sama cowok, cewek sama cewek, ini bahaya. Itu sampai terjadi HIV kan, padahal mereka nggak seks bebas, gara-gara cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu kan bahaya. Apalagi maaf ya, lewat belakang. Ini kan itu kan ada kotoran. Maka kena spilis itu. Dicek pas mau ke Madinah, ternyata dia kena HIV. Kan kaget. Nah, ini santri, hafal Quran, hafal hadis. Nah, terus saya bilang, "Antum jalan." Antum jalan. Oh iya, berarti udah lama antum ini, saya bilang. Tiba-tiba jalan sekarang, tiba-tiba jalan begini. Oh iya. Nah, kelihatan jalan ini dikendalikan oleh jin. Nah, kalau ngomong kan kita apaan, gitu ya, apaan gitu. Nih, kenapa kemayu begini terang jin semua. Suara pun sama, apaan sih gitu. Nah, itu nggak boleh. Yang dikendalikan sama jin tadi. Kalau antum sudah mulai ke arah situ, nah segera terapi. Jangan biarkan. Apalagi kecenderungan. Kemarin ada ikhwan, Ustadz, saya ini kan futsal, olahraga. Kok kenapa ya ada rasa dengan cowok itu? Ada beberapa tahun yang lalu saya sering ngasih di Malaysia itu, ada ikhwan nelpon saya, Ustadz mau ketemu. Nih, udah. Ustaz, kalau ketemu sama teman-teman yang berjenggot, pas cipika-cipiki itu, kata tenang hati saya. Ternyata dia suka sama itu yang jenggot-jenggot. Lalu saya bilang, antum punya istri? Punya. Nah, ini SDC ya. Nah, cewek oke, cowok oke. Ini bahaya. Itu kotor sekali. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada yang seperti itu. Kalau ada punya seperti itu, antum terus terang, kita bantu. Paham ya? Ada perasaan gitu, betul-betul. Nggak perlu malu. Daripada nanti malu-malu nanti, ya. Nah, bisa antum ketika ustadznya diam-diam bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau memang malu nggak apa-apa, diam. Kita bantu terapi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang cewek juga sama. Yang kemarin banyak sekitar sini saya ruqyah anak-anak gadis itu suka cewek. Setiap ruqyah alhamdulillah. Kayak tadi anak santri tadi kan, tadinya jalan begini. Saya lihat jalan kan,
Setelah selesai ruqyah, kita sholat berjamaah kan. Tadi jalan begini kan. Nah, setelah dialog sama jin tadi, tobat jinnya keluar, jalan kembali lagi. Padahal dari SD dia, insyaallah. Dari SD jin bencong tadi masuk. Kayak kemarin tuh, atau berewokan laki-laki. Pas saya ruqyah tiba-tiba, Pak Ustaz, istrinya ketawa ya. Kenapa ketawa? Loh, kok suami saya jadi gini? Ternyata jin dari Gunung Lawu. Ada jin bencong, ada 10 masuk. Wah. Ini tim bencong. Tim waria, wanita, pria, wanita gitu. Nah, pokoknya hati-hati ya. Kalau antum sudah mulai jalan ya begini. Pokoknya saya lihat ada berapa di YouTube, di itu ada dokter. Cara begini. Nah, itu biasa. Kalau cowok aja masa begini. Begini nongkrong begini lah itu. Yaitu usahakan dilawan, jangan sampai ini. Yang kemarin juga pada malam tuh saya paksakan, antum harus push up. Cowok bergaul sama cowok harus begini. Nah, itu dibentuk pelan-pelan karena udah dari kecil. Kan jalan kan begini terus setiap hari gini. Baik. Itu ya, jin kalau memang ada tidak dijelaskan dalil berkaitan dengan penamaian jenis jinnya, tidak perlu kita ikutin teknik seperti itu. Baik, saya yakin kalau Ustaz Faizal insya Allah beliau memahamkan ruqyah syariah kalau beliau insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini jadi kalau ada jalan yang melambai-lambai ini dari ruqyah. Jadi yang melambai tadi ada beberapa faktor ya. Satu, karena dulu sering ditekan oleh ibunya, sering dimarahin, sering dibentak sama ibunya, sehingga motherless, figuritas seorang ibu itu tidak ada. Makanya sering bentak bentak anak itu bahaya. Itu bahaya. Yang kedua, berlebihan memahami hadis. Kemarin saya nelpon Pak Ustaz, ini anak-anak kerja di perusahaan. Kenapa antum jadi bencong sekarang? Saya nggak tahu Ustaz. Tadinya itu saya memahami hadis bahwa siapa yang dekat dengan cewek nanti tusuk dengan jarum. Sejak itu saya ketakutan kalau ketemu cewek, salaman sama cewek. Lama-kelamaan jadi nyengir lihat cowok gitu. Gara-gara ketakutan hadis. Maka berlebihan kalau ikutin hadis, imani hadis sudah nggak perlu ketakutan kan gitu. Ketakutan berlebihan dimanfaatkan oleh jin juga. Ketiga, karena pergaulan. Kalau pergaulan tuh dia nular. Makanya antum di beberapa tempat gym itu, dia mentekol badan, luar biasa badan, body six pack. Tahu six pack? Roti sobek. Roti sobek, tahu roti sobek? Ini gede, ini kecil. Dulu sama saya kayak gitu dulu. Dulu, nah begini dulu. Nah kalau sekarang begini, iya berbeda. Kalau dulu kan, nah gini. Nah sekarang, Kebalik. ini besar. Nah jadi dia mentekol kan, seperti begini. Tapi itu, teng. Itu kasus banyak sekarang. Yang itu tuh tiba-tiba begitu. Sekarang yang glowing itu kirain si tampan milik si cantik. Nah sekarang si tampan milik si ganteng. Baik, itu ya, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ini ada pertanyaan Ustaz di streaming YouTube. Beliau bertanya, Pak Ustadz, saya kalau zikir sering sendawa. Iya, terus. Mulut saya ngomong kalau di dalam tubuh saya banyak katanya. Nah, ini bagaimana? Baik. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, ketika seseorang berzikir, baca Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan zikir,
maka setannya akan lari mengecil sembunyi. Namun ketika lalai kurang zikir, dia akan menguasai membesar. Ketika seseorang baca Quran, berzikir, sendawa, alhamdulillah menunjukkan zikirnya efektif untuk mengusir setan. Sendawa itu bisa keluar ya, lewat zikir. Itu kembangkan terus ruqyah, dalam arti dengan zikir pun ruqyah, dengan masalah pun ruqyah. Nah itu bagus, dikembangkan terus. Maksudnya zikir terus, zikir mutlak. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Ini al-baqiyatus sholihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon zikir terus. Nah, yang penting zikirnya, zikir ada dua. Itu ya, ada zikir yang syariah dan tidak syariah. Jangan sekali-kali antum melakukan mengamalkan zikir yang tidak ada dalilnya. Justru mengundang jin. Orang-orang yang zikir tanpa dalil itu gitu, jinnya bisa datang. Banyak kasus para kiai yang saya tangani, banyak kiai yang sudah tobat, dukun sudah tobat. Ada dukun kemarin suka masuk TV dia, sakti dia, Ustaz saya mau tobat, mengeluarkan ilmu saya. Bayangkan saking saktinya, hujan gini cuma gini kan. Nah, qadarullah hujan itu nggak jadi turun, pawang hujan. Dia sering diundang kemana-mana. Kemudian dia dipotong tangannya, lepas di situ. Cuman gini kan, nyambung lagi. Sakti dia. Jadi datang ke saya, Ustadz, saya mau mengeluarkan ilmu saya. Nah, alhamdulillah beliau mau kan. Itu ada yang harimau, macan, semua ya. Ada yang berkembang, ada teman-teman kita juga jin Nusantara menjaga NKRI. Wah itu dia gurunya mana-mana, keliling Indonesia dia sakti betul. Nah gimana cara tekniknya? Ada teknik untuk mengeluarkannya. Sekalian barangkali antum punya benar-benar guru, bisa insya Allah. Ya sekalipun sakti gimana-gimana itu pada akhirnya mereka nangis. Ada yang ilmu kebal datang ke saya, Ustadz setiap hari perut saya. Nah dia memang belajar ilmu pernapasan. Tahan di perut, salurkan. Nah kan gitu. Jadi lama-lama di beton, tiba-tiba di beton dia pecah beton ke kepalanya, saking tajam. Tapi efeknya sakit-sakitan terus. Jadi gimana caranya mengeluarkan ilmu tadi? Ya ribuan kasus yang punya ilmu seperti alhamdulillah bisa kita bantu mengeluarkannya. Kalau hanya ruqyah saja dia nggak bisa, tapi ada tekniknya. Gimana tekniknya? Nanti kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Sekaligus mungkin antum punya ilmu, maksudnya bukan ilmu Quran ya, dikeluarin ilmu dari keturunan itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ummu Al-Qasam dari Jakarta. Mau bertanya, apa kalau sering buang angin itu juga gangguan jin? Kita berwudu misalkan, kita mau tidur atau yang lainnya, jadi sering malas gitu. Jadi sering buang angin jadi malas, akhirnya malas. Bagaimana Ustaz? Baik, jazakallah khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Tanda-tanda yang kita sebutkan tadi bahwa sering setelah wudu masuk angin, terus sering gak nyaman, itu tanda-tanda gangguan jin. Maka sebaiknya itu diruqyah, baik ruqyah mandiri ataupun dibantu ruqyah. Jadi ikhwati fillah, mohon galakkan, tekankan pada diri kita agar ruqyah mandiri. Jangan sampai punya prinsip, ada berapa subhat yang disebar oleh dukun, jangan ruqyah. Kalau ruqyah nanti tidak akan sembuh. Kedua, nanti berpotensi jin nanti masuk lagi. Nah itu dukun suka menyebarkan subhat. Nah dukun-dukunnya biar apa? Biar nggak ruqyah, tinggalkan ruqyah, nanti ke dia aja. Kayak Ustadz di TV itu, setiap Sabtu, setiap subuh mengatakan mana itu sering melarang jamaah meruqyah, nggak perlu ruqyah dengan metode dia. Nah ini kali ini online nggak perlu disebutkan, nanti di undang-undang IT. Nggak saya berikan. Kalau bertanya nanti setelah berikut ini, ya. Jadi Ustadz itu subuh dia kontrak di subuh, suka ngajarin ruqyah.
menatah hati begini. Nah, itu pakai jin khodam. Kasusnya banyak pasien dari situ, pada udah bayar mahal 20 juta. Nah, qadarullah tambah ganas jinnya di badan. Karena jin khodam kan dimasukin. Nah, itu. Jadi jemaah sekalian, hati-hati, sekalipun TV umum, jangan terkecoh dengan keadaan itu. Bahwa kita punya prinsip syariat, ikuti cara Nabi SAW, ikuti syariat agama. Sekalipun kita prosesnya belum sembuh, insyaallah sakit di atas tauhid, sakit di atas sunnah jauh lebih baik daripada sembuh tapi Allah murka dengan cara yang tidak syar'i. Baik, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada dari santri ingin tanya lagi. Terus silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP. Apa tuh? Langsung semua badan panas. Saya pengen ngebales apa yang dia buat. Nah, yang di belakangnya siapa? Maaf, lanjut canda. Dari awal belajar ini saya ngerasa sesak dada dari tadi. Antum melihat tangan ini karena saya serem ya. Antum nyesek. Dari awal kajian aja udah nggak nyaman. Nyesek dadanya. Oke. Antum asli mana? Aceh. Coba sekilas selintas antum pejam di pundak, pejam mata, bayang di pundaknya ada. Coba. Hah? Enggak, ke belakang, bayangin di sini, pundak belakang. Coba konsentrasi, relax. Kalau antum berasa itu khawatir, biasanya link. Antum bisa melihat itu karena ada jinnya. Jadi antum bisa coba bayangin di pundaknya, ada enggak? Coba doa, ya Allah, tampakkan khodam di pundak. Konsentrasi, fokus, relax. Ada kebayang, jangan buka mata dulu, fokus dulu. Kebayang apa di pundak? Ada harimau atau macan? Enggak kebayang apa-apa? Baik, yaudah. Beri antum sering ngantuk setiap kelas, sering malas, gampang kesel ya, terkadang gampang meriang badannya. Ya berarti ini perlu diterapi khusus ya, insyaallah nanti. Ya berarti ini ada tanda-tanda gangguan, mungkin bawaan dari kampung kan itu. Baik, mungkin kena santet, orang tua kena santet bisa kena ke anak. Makanya misalnya ibu orang tua kita kenanya, itu bisa berpotensi ke istri, berpotensi ke anak. Nah, kalau antum di sini jauh, misalnya bapak baru kena sekarang, antum di sini nggak kena, antum aman. Kalau antum sehari-hari di rumah kena santet di rumah, nah itu antum juga kena. Ya, antum kalau di sini insyaallah nggak, kan gitu. Barakallahu fiik. Ya. Oke, berarti insyaallah kita akan adakan lagi nanti ruqyah saya. Insyaallah. Perlu diruqyah bisa kita ya. Biar mukanya orang-orangnya itu jangan gelap terus, ya nggak ngantuk di kelas. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini gimana, Ustaz? Kan sebelum tidur udah sering banyak dapur, Ustaz. Sering doa. Udah sering banyak dapur. Tidur. Sudah Ustaz. Ulangi. Kan kalau sebelum tidur udah
Zikir, baca doa, nah, terus Terus kalau tidur biasa masih sering ketindihan. apa? Kalau tidur masih sering ketindihan. Mau masih ketindihan. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu dalam rangka menjaga segala sihir santet. Nah, kenapa masih ada gangguan ketindihan, entahkah mimpi yang serem atau ada gangguan sedang tidur? Jadi sebelum antum baca doa sebelum tidur, jinnya memang udah masuk duluan. Iya, dia sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau seperti itu adanya, berarti ini perlu diruqyah, perlu dikeluarin. Gitu. Antum sering berat di pundak nggak? Gampang marah nggak? Tanya tuh. Oh ini nanya. Antum gampang marah? Iya. Asli mana? Sulawesi. Iya. Kan buaya, hati-hati dengan buaya. Buaya kan bagus. Yang penting jangan buaya darat. Baik. Jadi kalau terjadi seperti itu, kemungkinan bisa ada khodam. Kedua, bisa sebelumnya kena gangguan jin dulu. Jadi kalau seperti itu sekali lagi adalah harus diruqyah. Barakallahu fiik. Silakan ruqyah mandiri dulu ya. Baik, mungkin ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dari yang mengatakan kalau kita ingin untuk diruqyah apabila mendapatkan syafaat dari kiamat? Ya, syukron, jazakallah khair atas pertanyaannya. Jawabannya, kalau letterlek bahasa tadi tidak benar. Jadi saya luruskan, disebutkan dalam kitab Ridho Sholihin jilid yang pertama bab al-yakin wa tawakal. Imam Nawawi membawakan satu hadis di situ, di antaranya 70.000 golongan yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab, yang bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, di antara penghalang penyebabnya tidak bisa masuk ke tanpa hisab, dia tetap masuk surga tapi lewat hisab, bukan syafaat, gitu ya. Bahasanya tidak, bukan syafaat. Jadi masuk surga tanpa hisab. Salah satu sebabnya adalah karena disebutkan dalam riwayat Muslim wayarkun wayastarkun, meruqyah dan taruqyah. Kata Syekh Utsaimin, ini hadisnya salah. Yang pertama, wayarkun itu salah karena Nabi meruqyah, sahabat meruqyah. Tapi yang kejanggalan hadis itu bukan kejanggalan, yang benar riwayatnya adalah wayastarkun, meminta diruqyah. Jadi meminta diruqyah ini terjadi khilaf dengan para ulama. Yang pertama, urutan yang pertama tadi kan tatoyur, wayastarkun, minta diruqyah, dan pengobatan kis itu pengobatan. Nah, itu diantaranya seperti tatoyur, itu kan syirik. Masa apakah bisa disamakan yang syirik dengan ruqyah yang syar'i? Nah, yang kedua disebutkan di buku yang kita tulis panjang lebar, di buku Sembuhnya Ruqyah ditulis Ustaz Bukhari sama saya. Kita bawakan beberapa riwayat berkaitan dengan pendapat para ulama tentang bahwa meminta ruqyah itu akan menghilangkan tawakal atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak menghilangkan tawakal, seperti Ibnu Abdi Bar, ulama-ulama hadis, karena riwayatnya jelas. Karena ruqyah terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat, para salaf. Yang kedua, ada menghilang tawakal, membawakan beberapa riwayat. Jadi terjadi khilaf. Nah, kemudian kalaupun kita meyakini hadis ini yang diminta ruqyah adalah ruqyah yang syar'iyah,
Ini tidak ada larangan meminta diruqyah. Hanya saja mengurangi keutamaan. Apa keutamanya? Masuk surga tanpa hisab. Boleh nggak minta ruqyah? Boleh. Saya dengar ada ustaz mengatakan haram minta diruqyah. Ini nggak benar. Ini ustaz gegabah mengatakan haram minta diruqyah. Karena kalau haram itu tunjukkan dalilnya dari Quran atau dari hadis yang sahih, melarang secara tekstual dalil itu atau isyarat dalil itu kan tidak ada. Nah, jadi hukum halal haram itu harus pakai dalil. Nah, itu saya bantah ustadz yang mengatakan haram itu tadi. Kemudian kalau saya ikut pelatihan seperti ini, ikut ruqyah mandiri, itu tidak termasuk meminta. Para salaf dulu sahabat, ya Rasulullah saya sakit dada, ini tidak termasuk meminta, hanya ngeluh. Gimana solusinya? Rasulullah langsung mengambil tindakan, ya Abdullah ukhruj, menepuk, muntah dia. Jadi kalau antum sudah ruqyah mandiri, sudah begini, kok begini, Ustaz, saya mau konsultasi dong, kok begini. Nah, Ustaz itu menilai, ini antum perlu ruqyah. Nah, jadi ini tidak menjadi masalah. Nah, kembali pada riwayat tadi, jadi meminta yang dilarang oleh agama itulah minta ruqyah yang tidak syar'i, alias dukun, ini haram. Datang aja dilarang, apalagi meminta. Gitu. Adapun meminta diruqyah itu terjadi khilaf. Andaikan pun antum dilarang di situ, itu bukan larangan yang haram, hanya mengurangi keutamaan. Barakallahu fiik. Baik.